Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar manajemen tahun 2020 dengan dosen pengampu Kang Tata Sumitra. Kelompok 2 ini terdiri dari 6 orang, yaitu Farhan, Sheila, Delia, Dinda, Tifal, dan Noval. Pada video kali ini, kami akan menggambarkan bagaimana kondisi setelah pandemik ini berakhir. Sebagaimana kita tahu, di awal tahun 2020 ini, dunia digemparkan dengan penyebaran sebuah coronavirus jenis baru yang berasal dari Wuhan, Tiongkok. Virus yang disinyalir berasal dari kelelawar ini terus menyebar dan hampir menginfeksi hingga 210 negara di dunia. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization atau WHO menetapkan coronavirus ini sebagai pandemik global. Nah, di video ini kami tidak akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan coronavirus ini. Namun, kami akan menggambarkan bagaimana keadaan nanti setelah pandemi global ini berakhir. Perlu diketahui, pandemi global ini dikatakan berakhir kalau tingkat kasus COVID-19 di setiap negara sangat rendah atau mendekati nol, atau setiap negara memiliki vaksin yang bisa digunakan untuk menangkal penyakit COVID-19 ini. Langsung saja kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu dari sektor ekonomi. Let's go! Merebaknya virus corona juga sangat menekan pada sisi ekonomi. Lalu, bagaimanakah prediksi yang akan terjadi dari sektor perekonomian pasca pandemi corona berakhir? Yang pertama, maraknya belanja online. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dalam 10 tahun terakhir, industri e-commerce Indonesia mengalami peningkatan hingga 17% dengan total jumlah usaha e-commerce mencapai 26,2 juta unit. Pada tahun 2018, menurut lembaga riset asal Inggris, Indonesia memimpin negara-negara lain sebagai negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia mencapai 78%. Pertumbuhan e-commerce makin berkembang pesat terjadi pada bulan Maret 2020, tepatnya pada saat wabah virus corona menyebar di Indonesia. Virus corona menyebabkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian di negara-negara yang terdampak virus tersebut, termasuk Indonesia. Peningkatan belanja digital tersebut terjadi karena masyarakat lebih memilih untuk membeli kebutuhannya secara online. Hal tersebut sejalan dengan pemberlakuan kebijakan pemerintah, yaitu bekerja dari rumah, serta perpanjangan masa belajar di rumah. Setelah COVID-19 ini berakhir, bisnis yang ingin tetap kompetitif akan mencari cara untuk memiliki layanan online bahkan jika mereka mempertahankan lokasi yang kokoh, dan akan ada peningkatan pada sistem logistik dan pengiriman untuk mengakomodasi lonjakan permintaan, apakah itu dari preferensi pembeli atau pandemi masa depan. Yang kedua, mendorong terjadinya nasionalisme ekonomi. Menurut Adam Posen dari Peterson Institute for International Economics memprediksi bahwa akan terjadi kesenjangan yang semakin besar antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang terkait keadaan krisis ekonomi. Negara-negara maju setelah virus corona berakhir tidak akan membukakan diri untuk negara berkembang terkait masalah krisis ekonomi yang sedang dihadapi. Dengan demikian, hal ini akan mendorong terjadinya nasionalisme ekonomi yang membuat pemerintah-pemerintah setempat akan menutup ekonomi mereka sendiri dari berbagai negara lain di dunia. Yang ketiga, pekerjaan yang semakin banyak diminati. Menurut Laura De Andrea Tyson, profesor di Haas School of Business, Universitas California, memprediksi bahwa akan ada beberapa pekerjaan yang hilang setelah pemulihan keadaan ekonomi di dunia. Kendati demikian, ada juga beberapa pekerjaan yang semakin banyak diminati, seperti misalnya perawatan kesehatan, logistik, makanan, dan sebagainya.
Secara tidak langsung, pekerjaan-pekerjaan tersebut akan mendapatkan tunjangan lebih dan kemungkinan bisa mengalami kenaikan upah. Yang keempat, sektor pariwisata akan semakin banyak diminati. Menurut Presiden Joko Widodo memperkirakan sektor pariwisata akan mengalami booming pada 2021 setelah wabah COVID-19 ini berlalu. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas melalui konferensi virtual dengan topik mitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dari Istana Merdeka. Jokowi memperkirakan pada tahun 2021 semua orang ingin keluar dan semua orang ingin menikmati keindahan. Terlebih setelah sekian lama harus lebih banyak tinggal di rumah untuk menekan penyebaran wabah corona pada bulan-bulan sebelumnya. Nah, itu dia bahasan pertama kita tentang ekonomi. Lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu komunikasi. Sektor informasi dan komunikasi akan menjadi tumpuan perubahan perilaku masyarakat yang tiba-tiba didorong untuk daring. Lalu, apa yang terjadi pada sektor komunikasi apabila pandemi COVID-19 berakhir? Yang pertama, interaksi dan berkomunikasi secara langsung seperti dulu akan terasa lebih berharga. Meskipun virus telah mengubah cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, perubahan itu tidak akan permanen. Kemungkinan setelah pandemi, kita akan kembali berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Setelah melewati situasi isolasi berminggu-minggu, bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Oleh karena itu, kita butuh interaksi dengan berkomunikasi dan kontak fisik, karena secara alami kita adalah makhluk sosial. Setelah pandemi berakhir, kita akan lebih mengapresiasi hidup di luar layar. Yang kedua, perubahan komunikasi di dunia kerja. Perusahaan-perusahaan bisa lebih fleksibel di masa mendatang, atau disebut FWS, Flexible Working Space. FWS dilakukan dengan memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawai, karena memungkinkan kita untuk dapat bekerja dari mana saja tanpa terikat kantor atau tempat. Isolasi mengajarkan bisnis bahwa pekerjaan mereka memungkinkan untuk dikerjakan secara jarak jauh. Meeting bisa dilakukan aplikasi video conference dan komunikasi dengan kolega bisa dilakukan lewat platform komunikasi yang tersedia, yang bahkan sudah memiliki fitur konferensi video. Lalu, apa pekerjaan yang diperkirakan akan dibutuhkan dalam sektor komunikasi setelah pandemi COVID-19 berakhir? Setelah pandemi COVID-19 berlangsung, banyak industri akan mengalami keterpurukan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi dalam bentuk public relation yang merangkap tugas sebagai seorang marketing. Peran seorang public relation tidak hanya mampu berkomunikasi dengan orang lain, tetapi juga harus dilengkapi dengan pengetahuan pemasaran yang dapat membantu mempercepat bisnis. PR itu masuk dalam kategori industri jasa dan pelayanan. Jika pertumbuhan ekonomi nasional naik, maka hal ini juga akan berdampak positif pada industri PR, marketing, dan advertising. Kita akan menyaksikan tren munculnya produk-produk baru. Semua itu otomatis membutuhkan keahlian skill PR untuk menaikkan brand awareness baik dengan launching produk atau jasa konsultasi lainnya. Ketika pandemi COVID-19 berakhir, ekonomi akan rebound dan kembali naik. Kegiatan PR pun akan melonjak drastis. Yang PR perlu antisipasi juga setelah pandemi COVID-19 selesai, yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen dalam menjalankan keseharian akan berubah. WFH dan belanja online bisa menjadi perilaku baru karena jauh lebih efektif dan produktif. Karenanya, lebih sedikit orang yang akan menghabiskan waktu di jalan. Kita perlu melihat media online sebagai alternatif dengan melakukan kegiatan PR yang berbasis podcast seperti Spotify dan layanan video streaming seperti YouTube. Dan PR harus secara cerdik menggunakan cara-cara dan inovatif campaign baru demi menjangkau audiens. Nah, itu bahasan dari kami mengenai komunikasi. Selanjutnya, kita akan membahas bidang gaya hidup. Selain dari bidang tersebut, di tengah pandemi global virus corona, para pakar mengatakan masih diperlukan waktu lama untuk kembali ke kehidupan normal. Dengan berakhirnya pandemi COVID-19 akan memberikan pengaruh pada gaya hidup yang kita lakukan. Yang pertama, kita semakin bergantung pada teknologi.
Mulai dari Zoom sampai WhatsApp Group, platform digital menjadi salah satunya cara bekerja bagi kebanyakan orang. Selain untuk berolahraga, mendapatkan pendidikan, dan menikmati hiburan. Yang kedua yaitu pakaian. Apakah kita akan berhenti membeli pakaian? Sepertinya setelah karantina ini berakhir, akan segera terjadi lonjakan penjualan karena toko-toko akan menurunkan harga. Tetapi, ini kemungkinan hanya akan berlangsung sementara waktu jika banyak orang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Keberlangsungan dunia fashion akan sangat bergantung pada orang-orang yang memang memiliki sisa uang untuk dibelanjakan. Yang ketiga yaitu jam sibuk. Apakah jam sibuk akan hilang? Berbagai langkah darurat yang terpaksa dilakukan sejumlah perusahaan akan membentuk cara berpikir masa depan. Kerja di rumah diperkirakan dapat menghilangkan jam-jam sibuk. Pegawai akan meminta lebih banyak fleksibilitas, fasilitas, dan keamanan kerja. Perusahaan akan memulai menyimpan dana kontan agar dapat menghadapi krisis di masa depan. Yang keempat adalah bahan bakar ramah lingkungan. Karantina wilayah virus corona menyebabkan kita merasakan dunia yang lebih ramah lingkungan. Jadi apa yang akan terjadi kemudian? Pertama, dunia akan mengurangi kegilaan terhadap bahan bakar fosil setelah krisis perbankan. Meskipun pemerintah memandang ini adalah cara untuk membangkitkan ekonomi. Kemungkinan kedua adalah perbaikan ekonomi yang lebih berkelanjutan di mana kebijakan yang akan lebih mendorong masa depan. Kita akan mengurangi penggunaan karbon, meningkatkan energi terbarukan, efisiensi transportasi umum, dan energi rumah tangga. Pada masa-masa kuarantin ini, membuat orang-orang melakukan gaya hidup yang lebih baik dengan cara selalu memperhatikan makanan yang akan dimakan. Sering meminum air putih, melakukan olahraga, dan lebih menjaga kebersihan seperti mencuci tangan dan lain-lain. Ketika pandemik ini berakhir, masyarakat akan lebih terbiasa dengan gaya hidup seperti itu dan mulai lebih aware dengan pentingnya PHBS atau bisa kita sebut pola hidup bersih dan sehat. Itu bahasan kami mengenai gaya hidup setelah masa pandemik ini akan berakhir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sektor kesehatan. Apa yang akan terjadi pada bidang kesehatan setelah pandemi ini berakhir? Kehidupan kita tentu tidak akan lagi sama setelah pandemi ini berakhir, terutama bidang kesehatan. Nah, apa saja yang akan, yang mungkin, dan yang harus berubah setelah pandemi ini berakhir? Yang pertama, ada tenaga medis. Tenaga medis khususnya yang berada di garis depan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan siapa saja yang terinfeksi. Meskipun mereka kekurangan perlengkapan keamanan, mereka menggunakan perlengkapan DIY mereka seperti kacamata ski dan kantong plastik dengan risiko tinggi terkena infeksi. Mereka bekerja lembur, menyaksikan pasien demi pasien mengalah terhadap virus, menguras fisik dan mental mereka. Kita akan melihat tenaga medis bisa saja memiliki gejala PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, setelah pandemi ini. Maka selanjutnya waktunya untuk kita lah untuk memperhatikan mereka, merawat mereka yang telah berjuang, karena mereka tentu bekerja di bawah tekanan. Yang kedua, ada menipisnya kepercayaan di dunia global. Kita tidak bisa pergi dari satu negara ke negara lain dengan bebas, bertemu siapa saja tanpa larangan, atau menikmati produk luar negeri. Nah, ini mungkin terjadi kan setelah adanya lockdown selama berminggu-minggu. Pandemik ini memperburuk kecemasan sosial. Bisa saja kita harus menggunakan immunity passport untuk bepergian, di mana hal tersebut
merupakan identitas yang mengatakan bahwa diri kita terbebas dari virus apapun. Ketiga, fokus terhadap sistem kesehatan. Tragis mengetahui bahwa sistem kesehatan di dunia selama ini kurang baik, kurang memadai karena adanya pandemi ini. Rumah sakit kewalahan dengan meningkatnya kebutuhan medis dalam hitungan hari, terbatasnya sarana prasarana dan tenaga medis. Maka setelah pandemi ini diharapkan ada peningkatan pada sistem kesehatan, seperti peningkatan dari mulai infrastruktur, proses sampai ke teknologi. Karena dengan sistem perawatan kesehatan yang tidak efisien, kita tidak akan mampu menangani krisis kesehatan berikutnya. Keempat, kebiasaan baru. Meningkatnya kesadaran akan kebersihan tidak bisa dipungkiri lagi selama pandemi ini. Kita akan terbiasa mencuci tangan dengan teratur, menggunakan masker saat bepergian, melakukan jaga jarak dengan orang lain, dan lebih berhati-hati di dekat orang tua. Karena kebiasaan ini tidak akan dengan mudah hilang setelah aturan lockdown dicabut. Jadi, bisa diprediksi kebiasaan ini akan terus berlanjut setelah lockdown dicabut. Yang kelima, Artificial Intelligence atau AI. AI atau kecerdasan buatan dapat membantu mengirimkan peringatan pertama tentang suatu wabah. Dapat juga digunakan untuk menyaring mereka yang berpotensi terkena dampak. Bisa juga mempercepat penelitian vaksin. Jika AI lebih dikembangkan lagi, itu akan membantu kita lebih siap menghadapi krisis kesehatan berikutnya. Kenapa ada pusat perawatan? Pusat perawatan dapat berubah dari yang awalnya di rumah sakit menjadi di rumah saja. Pasien tidak perlu datang ke rumah sakit jika memang itu harus. Bisa dilakukan melalui aplikasi saja. Hal ini juga bisa meningkatkan kesadaran manusia untuk melakukan pencegahan daripada pengobatan dengan adanya konsultasi digital. Akan banyak aplikasi digital untuk konsultasi kesehatan antara dokter dan pasien. Perangkat seperti stetoskop digital, monitor ECG digital, dan otoskop digital dapat digunakan pasien di rumah dan membagikan hasilnya dengan dokter melalui aplikasi. Telemedicine dan teknologi kesehatan digital sudah menunjukkan kemampuannya, hanya saja perlu diadopsi dalam skala besar. Yang ketujuh, ada industri yang akan tumbuh lebih cepat pasca pandemik adalah sanitasi dan obat-obatan, termasuk herbal dan suplemen. Gaya hidup sehat kembali ke resep suplemen nenek moyang seperti temulawak, kunyit, jahe, dan madu. Hal ini menjadi peluang baru bagi industri obat-obatan suplemen. Mungkin hal itu saja yang dapat diprediksi akan terjadi pada bidang kesehatan selama pandemi ini. Selanjutnya, kami akan membahas tentang gambaran sektor pendidikan di masa setelah pandemi ini. Kira-kira bagaimana ya gambaran sektor pendidikan setelah masa pandemi ini? UNESCO memperkirakan lebih dari 73,8% anak didik dari semua pelajar di 186 negara telah terkena dampak pandemi virus corona. Sekolah dan universitas ditutup. Peserta didik terpaksa harus belajar dari rumah. Siap atau tak siap, institusi pendidikan dipaksa menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dengan mengandalkan internet. Teknologi dan digitalisasi mengambil alih dan menjadi sarana pembelajaran utama yang menghubungkan guru, siswa, dan orang tua. Pandemi juga telah memaksa perubahan pendidikan. Ia mempercepat metode belajar lama yang mengandalkan ruang kelas dan kehadiran guru di depan siswa. Krisis telah mengantarkan kepada kita momentum perubahan yang berharga bagi dunia pendidikan. Pandemi mendorong pendidik, orang tua, dan anak berpikir lebih kritis dan berorientasi pada pemecahan masalah. Di kalangan siswa, tumbuh rasa memiliki atas proses belajar dan pembelajaran akan dialami sebagai hal yang lebih bersifat profesional. Perubahan dan kebiasaan belajar yang terbentuk selama masa pandemi akan bertahan dan berlanjut menjadi kebiasaan baru pendidikan setelah pandemi berlalu. Pandemi juga telah mendorong berbagai inovasi dalam pembelajaran dan secara mengejutkan telah menumbuhkan kerjasama baru di antara berbagai pihak dalam menyelenggarakan pendidikan.
Sebelum pandemi, keperluan untuk makin mengadaptasikan pendidikan dengan teknologi dan digitalisasi sebenarnya sudah banyak disuarakan dan terutama dikaitkan dengan revolusi industri 4.0. Nah, karena pandemi ini, kita semakin menggebor-geborkan revolusi industri 4.0. Ia bahkan telah mempercepat desakan digitalisasi agar menjadi syarat baru bagi pendidikan setelah pandemi. Salah satu masyarakat terbesar yang terkuak oleh pandemi adalah kesenjangan digital di antara kalangan mahasiswa. Kebutuhan akan digitalisasi berhadapan dengan kenyataannya ketidaksetaraan ekonomi dan sosial di kalangan keluarga siswa. Ketidaksetaraan sosial ekonomi berimplikasi pada perbedaan yang tajam dalam akses terhadap teknologi komunikasi. Bagi siswa dari keluarga kelas menengah, komputer dan internet jelas bukan masalah, tetapi bagi siswa di kelas bawah, seperti di pelosok, maka teknologi masih merupakan akses sangat sulit. Adanya kesenjangan besar bukan hanya dalam hal akses terhadap internet, tetapi juga dalam sarana dan kualitas teknologi pembelajaran. Ada lebih banyak siswa yang belajar banyak melalui balas-balasan kirim pesan pendek dengan guru-guru mereka. Akibatnya, banyak siswa tidak menyukai cara belajar jarak jauh yang ditetapkan selama pandemi. Lalu, pekerjaan yang dibutuhkan pasca corona, guru dan dosen lebih dituntut untuk melek pada teknologi. Sistem belajar konvensional seperti ujian tertulis, tugas tertulis nampaknya akan diubah ke sistem yang lebih online lagi. Bimbingan belajar tatap muka pun pelan-pelan akan hilang, digantikan dengan bimbingan belajar online yang lebih efisien karena bisa dibuka di mana saja dan harganya yang jauh lebih terjangkau. Itu dia beberapa gambaran dari berbagai sektor setelah masa pandemi ini berakhir. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila dari kelompok 2 masih ada kesalahan dalam penyampaian materi. Jika kalian merasa bahwa materi yang disampaikan ini bermanfaat, silahkan klik tombol like di bawah video ini. Terima kasih. Akhir kata, tetap semangat dalam berproses dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.